Sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat muslim dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Salah satu waktu terbaik untuk melakukan sedekah ialah selepas sholat subuh. Mengapa dilakukan saat subuh? Bukankah sedekah itu bisa dilakukan kapan saja? Untuk pemirsa kunci rezeki, mohon untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang janji yang Allah berikan kepada para pejuang sedekah subuh. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua. Semoga pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pemirsa sekalian, bersedekah bisa dimulai dari hal yang paling mudah yang ada di lingkungan sekitar rumah, yaitu memberi makan kucing-kucing liar yang terlantar. Hal tersebut bisa dilakukan ketika selepas salat subuh. Sudah banyak sumber hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai keistimewaan sedekah subuh ini. Sedekah subuh ini dapat mengajarkan kita untuk melatih empati dan kepekaan seseorang terhadap lingkungan sekitarnya dengan ganjaran yang berlimpah. Saat kita bersedekah, insya Allah kita akan tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan suka menolong. Sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sodakoh. Sodakoh dalam pengeluaran harta berasal dari kata as-sidku, yang artinya benar atau menepati janji. Dikatakan demikian dikarenakan sedekah atau sodakoh menjadi bukti benarnya keimanan antara batin dan lahirnya seorang muslim dalam urusan bersedekah. Sementara itu, sedekah subuh adalah kegiatan berbagi atau mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan bagi mereka yang membutuhkan yang dilakukan selepas sholat subuh. Sedekah subuh ini menjadi spesial dikarenakan setelah sedekah dilakukan, para malaikat akan berdoa supaya apa yang disedekahkan segera diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Allah juga berjanji atas pahala dari bersedekah subuh ini. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh merupakan waktu terbaik untuk melakukan sedekah, sebab pada saat itu Allah akan segera mengabulkan doa hamba-hambanya. Tak hanya itu, keutamaan lain yang akan didapatkan oleh umat muslim ialah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, didoakan oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwa setiap waktu subuh tiba, Allah akan memerintahkan dua malaikat untuk turun ke bumi. Pada saat itulah waktu yang tepat bagi umat muslim untuk melakukan sedekah subuh. Setiap awal pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan dua malaikat ke bumi. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah karunia orang yang meninfakkan hartanya, ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah." Malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, terhindar dari keburukan dan musibah. Seseorang yang melakukan sedekah pada waktu subuh akan terhindari dari keburukan dan musibah yang datang kepadanya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Ummamah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Pelaku kebaikan dapat mencegah kejadian buruk. Bersedekah secara rahasia dapat mencegah murka Tuhan, dan silaturahmi dapat memperpanjang usia." Hadis riwayat Tabarani. Yang keempat, Allah mengganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Allah berjanji dalam surat Al-Hadid ayat 18 bahwa seseorang yang melakukan sedekah maka akan diganti dengan rezeki yang berlipat-lipat banyaknya.
Firman Allah tersebut tertuang dalam ayat berikut. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Kemudian yang kelima, dijauhkan dari api neraka. Apabila umat muslim rutin melakukan sedekah terutama saat waktu subuh, maka ia akan dijauhkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Ini sebagaimana sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, bisa dengan kalimat thayyibah." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, memperpanjang umur. Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata melakukan sedekah dapat memperpanjang hidup seseorang di dunia. Dikisahkan ketika zaman Nabi Ibrahim terdapat seseorang sahabat dan murid dari Nabi Ibrahim yang menyampaikan kabar pernikahannya. Kemudian datanglah malaikat Israel yang mengabarkan padanya bahwa ajalnya akan datang esok hari, bertepatan dengan hari pernikahannya. Mendengar hal tersebut, Nabi Ibrahim tidak memberitahu pemuda tersebut agar kematiannya tetap menjadi rahasia Allah. Keesokan harinya, ternyata pemuda tersebut masih tetap hidup dan dapat melangsungkan pernikahannya. Pemuda tersebut juga bahkan tetap hidup bertahun-tahun kemudian. Nabi Ibrahim lantas bertanya kepada malaikat Israel mengenai usia pemuda tersebut. Ternyata pada malam sebelum pernikahannya, pemuda tersebut menyedekahkan separuh dari hartanya. Hal inilah yang lantas membuat Allah memanjangkan usia pemuda tersebut hingga 70 tahun lamanya. Kemudian yang ketujuh, dilembutkan hatinya oleh Allah. Bersedekah menjadi salah satu sarana bagi umat muslim untuk belajar bersikap empati kepada orang lain. Dengan memahami apa yang dialami oleh orang lain, maka akan muncul rasa peduli. Hal inilah yang kemudian membuat hati menjadi lembut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, "Jika kamu ingin melembutkan hatimu, berilah makan fakir miskin dan belailah kepala anak yatim." Hadis riwayat Ahmad. Sisihkanlah sebagian makanan kita untuk kucing-kucing liar terlantar yang ada di luaran sana. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan Allah pasti akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di channel yang sama. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.